berarti Allah kau juga lah yang butuh Al-Quran itu. Jadi bukan hanya untuk manusia. Terjawab sudah ya di KS Muhammad ayat 7 itu tadi. Allahmu beragama Islam, tetapi sampai detik ini kalian nggak mampu. Apa syahadat Allahmu ketika masuk agama Islam? Kemudian menuju kepada surah Maryam ayat 1. Anggur campur mur. Ketika surah Maryam ayat 1 yang jelas Astagfirullahaladzim, ini gimana ini ya? Tenang, udah habis. Biar dulu. Udah tinggal 14 detik. Gimana itu? Oke? Nggak apa-apa lah. Jadi menurut Ali Imran ayat 7, setiap dalil yang saya bukakan kalian terguncang. Bahkan kalian mentakwil-takwil yang tidak ada. Padahal kalian golongan orang tersesat bila mentakwil-takwil yang tidak ada di ayat Al-Quran. Waktu habis. Oke Bang Juma dan teman-teman yang lain, saya izin duluan. Ya. Silakan. Ini lagi ya, lawak lagi, salah lagi. Memang pelawak tuh harus salah, karena kalau bener orang nggak ketawa. Harus salah memang. Nah, yang pertama, dibilang Allah itu makhluk. Ini kan nggak ngerti bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu, Allah itu disebut khaliq, isim fa'il atau pelaku. Dari kata khalaqa, yang artinya menciptakan, mengadakan. Nah, dia nggak bisa disebut makhluk, karena makhluk itu selain dia. Makhluk maf'ul, atau yang dikenai objek pekerjaan. Dari kata khalaqa, ya, yang artinya menciptakan. Nah, makhluk artinya yang diciptakan. Itu jelas salah. Kemudian dia mengatakan Allah beragama Islam. Ini salah. Ya kan, salah sekali. Kenapa? Karena Allah ini yang membuat agama. Karena yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai agama itu adalah ad-din. Ad-din dalam bahasa Arab artinya ketentuan. Makanya ada hadis Nabi, kamata dinu tudan. Sebagaimana, ini ada kata din. Kamata dinu din, tudan juga din itu. Dari kata yang sama. Artinya apa? Kamata dinu, sebagaimana kau berbuat tudan, kau akan dibalas. Nah, jadi Allah yang membuat ketentuan. Allah nggak punya agama. Ini ngawur ya. Kemudian yang ketiga, dia menanyakan Al-Quran surah Maryam ayat ke-1 apa maknanya? Artinya apa? Nggak ada artinya, karena itu huruf muqatti'at. Itu bukan fi'il, bukan kata kerja, bukan pula isim atau nama, bukan pula huruf keterangan, maka nggak ada artinya dalam bahasa Arab. Nah, kemudian dia menanyakan, berarti Allah itu gimana caranya? Al-Quran petunjuk bagi manusia, tetapi hanya Allah yang mengetahui. Nah, ini pertanyaannya juga pertanyaan pelawak, ya kan? Pertanyaan pelawak. Kenapa? Nah, hikmah daripada Allah menjadikan Al-Quran itu, ya kan? Allah katakan, Allah mengatakan, bahasanya Allah menurunkan Al-Quran, ya kan? Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat, ya kan? Di dalam ayatnya ada yang maknanya jelas dan yang lainnya tidak jelas, ya kan? Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Ini peringatan kepada manusia yang sok tahu tentang Al-Quran, seperti siapa ini? Jordan, haleluya ya. Dia ngaku-ngaku ngerti Al-Quran, padahal apa? Allah yang paling tahu Al-Quran, sehingga yang tahu artinya Al-Quran, yang menyeluruh hanya Allah. Ya. Tetapi sebagiannya Allah tidak kasih tahu. Ini menunjukkan untuk menantang mereka, bahwasanya kamu jangan sok tahu, karena kamu tidak akan mengerti seluruhnya. Artinya kamu nggak boleh sok tahu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ya seperti itu aja dulu. Yang lain silakan. Oke, saya tambahkan ya di dalam surah Gurunda Zuma. Iya, baik. Surah Maryam ayat 71 itu Anda awali dulu dari ayat sebelumnya. Makanya belajar baca Quran, jangan terjemahan kamu pahami sendiri. Yang dimaksud di sana itu Anda bisa lihat di dalam ayat 66 mulainya. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Dan orang kafir itu berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Ini orang kafir ini yang bertanya. Lalu kemudian Allah mengatakan, Tuhan akan mengumpulkan mereka bersama dengan syaitan. Wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin. Itu jelas itu. Lalu Allah mengatakan, summa lananzi'anna min kulli syi'ah. Gitu ya dalilnya dek ya. Saya lupa. Kemudian kata Allah, pasti aku akan tarik dari setiap golongan siapapun di antara mereka yang sangat durhaka kepada Allah yang Maha Pengasih.
Lalu Allah mengatakan, selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Tsumma nahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyah. Itu jelas itu. Maka dikatakan adalah wa in minkum illa wariduha. Jadi orang-orang kafir itu dikatakan, dan tidak seorang pun di antara kamu. Siapa kamu ini? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang masuk sampai tembus ke dalam api neraka itu orang-orang kafir. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhar zalimin fiha jiziyah." Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu diselamatkan. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun diterangkan ulaika hum warithun. Mereka lah orang-orang beriman itu yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus, yaitu yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Itu. Tapi kalau orang kafir, apa kata Allah? Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan sesungguhnya orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Pahami itu. Umat Islam itu tamat dengan ajaran kitabnya sendiri. Jadi nggak bisa kamu bawa-bawa. Nah, terkait yang tadi waktu habis. Terima kasih, lanjut. Aduh bang, lewat sedikit dong. Al-Quran itu diturunkan untuk manusia, bukan untuk domba kayak ente. Bocor ini, waktu sudah habis. Saya dulu Pak Jordan ya. Saya sedikit aja karena saya nanti ada mau saya ambil ini. Oke. Lanjut. Jadi begini, ketika saya pertanyakan, saya tantang kalian mengartikan surah Maryam ayat 1, kalian tidak mampu. Ya, lalu kalian keluar-keluar entah apalah itu kan, sampai pun cuma menyebutkan dalil itu sampai ngengok. Aduh, saya lupa kata dia. Ingat, saya bacakan Hud ayat 11. Dengar baik-baik, ya. Kalau kalian mengklaim itu hanya untuk Allah, kalian penipu benar. Surat Hud ayat 11. Dengar baik-baik. Suatu kitab, ayat-ayat disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Berarti kamu menyangka Nggak ada. Hud ayat 11 nggak gitu. Hud ayat 11 ini salah. ini? Salah ayatnya. Tunggu nanti. Ayatnya salah, kecuali orang-orang yang sabar dan beramal soleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar ini. Bang Ardiansa dicatat aja Bang. Nanti baru salahnya Bang Ardiansa dicatat aja, nanti baru baru nanti giliran Islam nanti. Sudah apanya? Jordan tolong bukakan itu. Hud ayat 1. Hali. Ayat 1 yang kau maksud itu, Hali. Makanya kau jangan bahas kitabnya orang, kalau membacanya pun kau tak bisa. Oke, siap ya. Sebentar. Surat Hud surah 11 ayat 1. Oke? Saya bacakan lagi. Oke. Saya bacakan sebentar. Diakui dulu dong. Diakui dulu kalau salah. Akui dulu. Emangnya surat Hud 11 itu enggak surah 11? Akui dulu salah. Iya, dia enggak surah 11 apa? Tadi bilang surat Hud Udah ayat 11. kalau salah akui aja dulu, Iya. akui aja udah gitu. Tadi bilang surat Hud ayat 11. Ayo. Surah Hud itu surah 11 apa bukan? Surat Hud ayat 11. Ayatnya 11 tadi bilang kamu. Iya, surah 11 enggak? Ayatnya. Iya, surahnya benar enggak 11? Surahnya benar ayatnya enggak? berapa? Ya Ayatnya sudah. 11. Kamu ini udah tenang. Ayatnya salah kok. Tenang, udah saya bacakan. Hush. Salah ayatnya. Tenang, udah benar ini. Ayatnya Dengar. salah tadi. Aduh, astagfirullahaladzim, dengerin bro. Ini Iya, nggak Kristen mau ini ngakui. aneh ya. Dikasih Oke, tahu saya bacakan susah lagi. ya. Mana tadi? Dikasih tahu susah. Waktunya Surat mana Hud itu? ayat Jalan nggak berapa? itu? Jangan Ayat terguncang berapa itu? lah. Santai Ayat dulu. berapa? Udah lanjut lah. Ayat 1. Surah Nah, itu yang ayat benar. 1. Aduh, memang. Nah, itu Iya, benar. Iya, surah 11 toh. Tadi Surah kamu 11 bilang toh. surat Oke. Hud ayat 11. Tadi bilang gitu kamu. Astaga, kenapa sih setiap haleluya mau ngomong kita terguncang? Relax aja kamu kenapa bilang sih? gitu. Tadi kamu bilang gitu soalnya. Biar saya Lu ya baca kalau ini. salah Woi. gitu aja nggak apa-apa. Kalau salah Biar akui saya salah baca udah. dengar. Berlanjut. Saya baca dengar. Oke. Lanjut. Dengarin, saya baca lagi. Surah Hud ya, Hud surah 11 ayat 1. Dengar baik-baik. Ya. Alif lam ra. Suatu kitab ayat-ayatnya Nggak ada, Ra, nggak disusun ada, Ra. dengan Nggak ada Ra. Kalau nggak bisa bahasa Arab jangan dipaksakan. Nggak, saya moderator berhak. Nggak ada alif lam ra. Siapapun anda Tunjukin, tanya nggak udah. ada Ra, nggak ada Ra.
Itu udah Makanya kau jangan buka itu. terjemahan Anda baca, Itu katanya kau bisa bahasa baca, woi. Arabnya. Sudah ditunjukkan, itu kau tengok. Itu bukan aduh, alif kau lam ra. ini. Itu roh itu. Itu kau tengok. Astagfirullahaladzim, Ya makanya diingatkan kau jangan Allah. terjemahan. Kau terguncang Itu bukan begitu terjemahan, kau kaliannya. bacanya alif lam ra. Itu kau Bukan baca alif itu lam ra bacaannya. kitab. Dengarin itu. Sini saya bacakan, saya bantu Anda bacakan. Coba tunjukkan. Malu ya. Malu Tuh, kejedot. dengarkan. Alif lam malu kejedot. ro. Hah? Gitu, bukan alif lam ra. Aduh, lanjut. Saya apa lagi nih? Lah, kau kira Lanjut. aku ini Islam. Ada-ada aja kau Ya ini. justru itu, Dengarin. kalau kau Oke, salah, saya ya harus bacakan akui lagi. salah. Aduh, Baca bagus. Quran. Kamu bahas Quran tapi tidak tahu. Di situ dengarin itu terjemahannya ada nggak alif lam ra-nya? Ada kan? Alif lam Ada ro nggak? arti itu bahasa original, makanya Anda harus ada belajar. enggak? Aduh, kenapa terguncang dengan ayat Kok sendiri? Nauzubillah terguncang min nanti dzalik. oke. Iya, makanya Izin saya kau teman-teman nanti diam. 1 menit ya. Biar saya baca Dengerin. salah nanti ayat dia. Gimana dia protes atau enggak? Lanjut. Enggak apa-apa, lanjut. Astagfirullahaladzim. Oke, Oke, lanjut ya. lanjut. Siap. Pegangan Pak Supir. Oke. Alif Lam Ra inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Saya tambah lagi surat An-Nahl ayat 16 ya, santai. Saya bacakan. Dan akan hari kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Jadi alasan kalian surah Maryam ayat 1 mengatakan hanya Allah yang tahu, berarti kalian meniadakan surah Hud ayat 1 ini. Na'udzubillahi bin dzalik. Ini umat Allah apa bukan sih? Dari tadi saya capek bela Al-Quran, saya capek bela Allah, kalian malah capek menyangkal Al-Quran dan Allah. Subhanallah. Silakan Jordan. Ya, kasih satu aja pertanyaan supaya mereka nggak kebingun menjawab. Jangan sampai terlalu banyak pertanyaan sampai akhirnya mereka linglung. Ya, mohon maaf Iya, ya. betul. Itu aja dulu lah. Kasih satu aja, Iya. jangan terlalu banyak. Itu aja lah ya. Kita tunggu Ya, tadi. itu aja. Berarti waktunya kami ditambah ini 1 menit ya, Bang Billy. Iya. Itu waktu kami. Jadi 6 menit kami ya. Jangan terlalu banyak. Sebentar cuma jangan terguncang. Enggak. Kami butuh waktu banyak untuk menerangkan Oke. orang yang Ya, otaknya ya. buntu dan bocor Oke. halus. Oh tidak, justru kalau gurunya itu Dengar, nggak pintar saya- menerangkan. terus, giliran waktu saya. Kami, ini waktu kami. Katanya tadi sudah. Ini waktu kami. Dasar Paulus umat licik. Sebentar. Ini waktu kami. Dengerin. Jangan kejang-kejang, oke? Licik. Sekarang Lanjut. pertanyaan saya hanya satu, ya. Saya tantang kalian sampai detik ini saya kasih kesempatan. Apa arti surah Maryam ayat 1? Tolong kalian artikan. Kalau nggak bisa udahlah. Mualah apa murtad aja kalian. Itu yang saya tunggu. Kalau nggak bisa bilang angkat bendera. Lu pikir gue gugup? Oke. 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 Domba. Udah, makan itu tuh. Ayo. Izin, bukan Oke, ya. mau Malu, nggak tahu malu. Udah Bang Billy, waktu kami Bang Billy. Silakan. Belum dikit lagi, masih 29 detik. Saya izin mau makan ya. Jadi ini sudah. Iya. Ya, ada Iya, waktu. kami pun dari tadi karena memang kalian nggak bisa jawab, kami tunggu lah ya. Itu aja sih pertanyaannya. Yang anggur tadi belum dijawab ya. Anggur Lukas 24 juga belum dijawab. Itu adalah kebiasaan Ada yang tertulis dibawa di dalam Taurat. Ya, Mesias akan bangkit. belum Mereka dijawab. mencampur-campur itu minuman itu dan Oke, mereka waktu bawa habis. Oke. Abang-abangku semuanya izin sedikit ya. Ya, 10 detik 15 detik aja ya. Kita sebagai umat Islam nggak perlu takut, nggak perlu malu. Ya saya Bang Logika yang jadi timer ini mengatakan, ya Allah itu membatasi ya. Jadi tidak semua Allah berikan Allah beritahukan kepada kita. Itu menunjukkan kita seorang makhluk, seorang ciptaan. Karena posisi seorang ciptaan dengan Tuhan itu pasti berbeda. Ya, itu Allah ingin tunjukkan kepada kita. Kenapa? Yasin, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim itu disembunyikan makna dan artinya di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk menunjukkan bahwasanya kamu wahai manusia, kamu hanya makhluk. Kamu ini ciptaan saya. Seperti mana dalam Al-Qur'an Allah katakan, tidaklah kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Berarti Allah memberikan kita pengetahuan itu terbatas. Itu menunjukkan akal kita ini ada batasannya. Jadi tidak semua bisa kita jangkau. Jadi bukan seperti kalian. Kalian itu setara dengan Tuhan kalian.
Jadi beda ya. Jadi saya bingung, apakah Tuhan kalian manusia atau kalian seluruhnya adalah Tuhan sama seperti Yesus? Karena kalian setara, sama-sama manusia, sama-sama punya pengetahuan yang sama. Jadi nggak ada beda kalian dengan Tuhan kalian, nggak ada beda Tuhan kalian dengan kalian. Maka pertanyaan saya terhadap kalian, tolong jawab, apakah Tuhan kalian manusia atau kalian seluruh pengikutnya ini sama-sama dengan Tuhan, sama Tuhan semuanya? Kenapa? Tidak ada perbedaan antara kalian dengan Tuhan Yesus. Sekian, terima kasih. Silakan lanjutkan Gurunda saya. Oke, Ya mohon baik. maaf, nanti jangan ditanyakan masalah itu lagi. Dinda Indra mohon izin. Alif Lam Ra, Kitabun Uhkimat. Ini jelas sekali nih. Suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun, emang disusun dengan rapi, yes, serta dijelaskan secara terinci. Ya memang dijelaskan secara terinci. Maryam ayat 11 ayat 1 itu dijelaskan secara terinci. Mana penjelasannya? Kan tadi saya sudah jelaskan. Apa yang dikatakan rincian daripada ayat 1 dari surah Maryam itu? Apa yang dikatakan oleh Allah? Kan sudah kukatakan tadi, fa ammal ladina fi qulubihim sogum fayattabi'una ma tasyabah minhu batiga fitnah wa batiga. Itu jelas itu. Lalu Allah mengatakan apa? Wa ma ya'lamu ta'wila illallah. Itu rinciannya. Bahwa ayat Maryam, surah Maryam ayat 1 dijelaskan secara terinci bahwa ayat itu rinciannya adalah tidak ada manusia yang tahu kecuali Allah. Itu rinciannya. Ayat yang datang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu rinciannya. Nah, apakah rinciannya ini salah? Tidak. Ternyata terbukti tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang tahu tentang itu. Rinciannya udah jelas. Anda lalu mencari siapa yang tahu terjemahannya? Pasti ada rinciannya. Tidak begitu cara memahami Quran. Al-Quran dikatakan diwahyukan, tersusun ayatnya dan terperinci kemudian. Artinya tentang Maryam ayat 1 ini, surah Yasin ayat 1 ini, itu menerangkan tentang bahwa hanya Allah yang tahu. Rinciannya sangat jelas. Hanya Allah yang tahu. Kalau ada manusia yang tahu, berarti Al-Quran gugur. Ternyata Alhamdulillah 1400 tahun belum ada yang tahu apa itu makna daripada ayat muhkamat. Silakan Dinda Indra. Saya tambahkan aja Bang Juma. Dalil ayat Al-Quran tadi itu tidak bertentangan, justru saling mendukung. Contohnya begini, kaf ha ya ain shad. Apa artinya? Tidak ada artinya dalam bahasa Arab. Karena Allah sudah jelaskan begini. Di dalam surat Hud ini yang menjawab, bukan bertentangan. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu. Yang inilah kitab yang ayatnya disusun secara rapi. Maksudnya rapi apa? Rapi tata bahasanya. Tidak ada tata bahasa Arab Al-Quran yang kemudian menyalahi tata bahasa Arab. Makanya tadi dikatakan menjelaskan Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Melayu atau Indonesia. Nah, ini jelas. Kemudian dilanjutkan summa fussilat. Lalu dijelaskan secara terperinci. Maksudnya apa? Terperinci bahwasanya ini ayat muhkamat, ini mutasyabihat. Makanya dijelaskan oleh surah Ali Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Dialah Allah yang menurunkan kepada Muhammad Al-Qur'an sebagian ayatnya muhkamat. Muhkamat apa yang jelas maknanya. Ya, paham. Kemudian ayatum muhkamat wa ukharu mutasyabihat, dan yang selain itu yang syubhat, yang mutasyabihat, yang tidak jelas maknanya. Ya, fa ammal ladina fi qulubihim zayghun, lalu orang-orang yang hatinya jelek, ya, fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Ya, dia mengikuti yang tidak yang maknanya tidak jelas ini. Nah, ini Allah sudah rancang memang. Yabtahu fitnah, wabtahu at-ta'wili. Lalu mereka dengan mengikuti yang mutasyabihat ini, yang tidak jelas maknanya, supaya apa? Supaya mereka bisa memfitnah dan supaya mereka bisa sok tahu. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal yang paling tahu maknanya adalah Allah. Nah, ini memang jadi sebelum si manusia ini memfitnah ya dan mengolok-olok, Allah sudah peringatkan bahwasanya kelak ketika saya turunkan Al-Quran dengan ayat yang muhkamat jelas dan sebagiannya tidak jelas, akan ada orang-orang yang hatinya ada penyakit. Fi qulubihim syai'un,
Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Dia akan memilih ayat yang tidak jelas maknanya, kemudian dia akan membuat fitnah dan sok tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dia sok tahu padahal yang tahu adalah Allah. Nah, ini jelas sekali. Jadi artinya ayat ini justru menjawab pertanyaan. Karena orang ini nggak ngerti bahasa Arab. Ya. Kenapa? Karena jelas di sini yang dimaksud dikatakan rinci adalah rinci. Allah jelaskan semua. Yang ini maknanya ini, yang ini maknanya ini. Kalau Bible kan nggak ada penjelasannya. Yesus bilang hukum Taurat selamanya akan dipertahankan. Paulus bukan merinci, tapi merusak. Katanya dibubarkan sama Paulus. Nah, ini terima kasih dari saya seperti itu. Sedikit terus Dewa. Aduh ya Allah ya Robi. Ini aja Bang Ardi, selama tadi dia itu selalu bertanya kepada kita dan kita sudah menjawab. Terlepas mereka menerima atau tidak, saya serahkan kepada mereka. Pertanyaannya, giliran umat muslim yang bertanya sekarang Bang. Pertanyaan Bang Ardi tidak dijawab, pertanyaan Bang Juma Pertanyaanku juga. Ya, tidak ada yang Lukas dijawab 24 sampai 46, tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat ada Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Baik, silakan. kita fokus di situ ya. Pertanyaan Nggak saya ada yang Bang Juma, dijawab. kenapa Satu pun juga nggak ada yang dijawab. Iya, pertanyaan saya juga yang ketiga ini adalah kenapa Paulus tidak merinci seperti Satu Al-Quran dalam detik surat pun, ayat 1? waktu satu detik pun kau korupsi, kau diamkan. Saya perhatikan lo dari tadi timer itu. Ya, Ya, tolong dijawab pertanyaan. Karena pertanyaan kita nggak ada yang ditanya. Itu, oke? Pertanyaan giliran Kristen. Ya, jawab pertanyaan. Di mana di dalam kitab Taurat? Di mana di dalam kitab Taurat? Tunggu. Tahan dulu. Ini giliran Kristen. Ya, sabar dulu. Ini giliran Kristen. Santai dulu. Waktunya kan Ini giliran Kristen. Giliran Kristen. Iya. Makanya giliran Kristen. Loh, kalian ini gimana sih? Sabar. Ini giliran Kristen. Ahi kami sudah menjawab semua pertanyaan Ini giliran Kristen. Tolong diarahkan mereka menjawab satu pertanyaan aja dari Muslim. Dari Muslim. Satu aja. Kira-kira Bang Juma pertanyaan siapa yang mau dijawab dulu Bang Juma kira-kira? Pertanyaan saya. Harus dijawab nanti. Pertanyaan saya dulu. Oke, dengarkan dulu. Haleluya, dengarkan. Udah nggak beres ini giliran Kristen ini loh. Tunjukkan di dalam kitab Taurat pernyataan Lukas. Giliran Kristen ini loh. Dengarkan dulu Giliran Kristen ini loh. Ada tertulis di dalam Taurat tentang Mesias, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Silakan. Oke. Kalau tidak ada jawaban, kita sudahi. Giliran Kristen. Oke, siap. Kalau tidak ada jawaban, nanti akan kita akhiri. Bang Juma. Insya Allah saya akan ingatkan nanti. Baik. Saya akan ingatkan nanti. Giliran Dengar Kristen. ya, untuk haleluya dan tunggu saya sebagai moderator ya. Waduh. Haleluya dan Jordan jangan kemana-mana nanti. Tolong ditanggapi pertanyaan Bang Juma. Oke. Silakan, nanti giliran kalau tidak saya potong nanti. Oke, tenang ya, tenang. Jadi begini, maklumlah Dewa, kau itu dikasih waktu sedikit karena kamu nggak punya ilmu, itu yang pertama. Ya, yang kedua, dari tadi akan coba. Astagfirullahaladzim. Dari tadi kalian ngedumel ke sana. Ya. Lanjut. Haleluya. Lanjut. Dijawab ya pertanyaan Bang Juma tadi ya. Iya, tenang, dengarin. Dari tadi kalian ngedumel sana sini, tapi kalian nggak bisa mengartikan surah Maryam ayat 1. Ini waktunya saya berhentikan ya. Ini waktunya saya berhentikan. Waduh, ini udah nggak beres. Nanti ini sisa 3 ini. menit Anda belum menjawab pertanyaan Bang Juma, akan saya potong. Lanjut. Kamu itu dari tadi kalian itu waktu kalian makan sendiri itu. Kenapa udah terguncang. Sayang. Ya lanjut. Kamu loh. Nanti sisa 3 menit waktunya belum kamu jawab akan saya potong lagi nanti. Kamu ini giliran Kristen kok pada terguncang sih. Oke, saya jalankan waktunya ya. 1, 2, 3. Dari tadi kalian ngedumel, ya kan, beralasan ini itu nggak bisa kalian jawab tantangan saya. Apa arti surah Maryam ayat 1? Bahkan kalian mengatakan hanya Allah yang tahu. Berarti Al-Quran diturunkan kepada manusia dan kepada Allah. Ini namanya kalian menista Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu dong. Ya. Nah, tetapi kalau tadi si timer ini, dia lebih jujur cuma daripada kamu. Dia langsung mengatakan saya tidak tahu. Daripada kamu sok melintir-melintir tapi tidak menjawab pertanyaan saya. Oke? Saja pertanyaannya, dijawab pertanyaannya. Sekarang Bang Logika, santai ya. Sampai detik ini bro, kalau memang kalian tidak bisa ya mengartikan surah Maryam ayat 1, berarti kuanggap kalian itu bukan level saya.
Ya, artinya lebih bagus kita sudahi. Dari tadi saya tunggu, nggak mampu Anda kalian takut. artikan. Oh, mau Anda kabur. ngedumel. Oh tidak. Tunggu ini waktunya saya artikan ya. Sebentar. Tunggu. Anda Ya. kalau menanggapi Sekarang, pernyataan Bang begini, Logika dengar, diam. sebagai Nampak tema, sekali tunggu. kau. Anda Nampak harus sekali jawab kau pertanyaan sebagai saya tamer, tadi. Kau itu sebagai tamer itu Kalau kau nggak Anda adil. Dengarin. menanggapi Kau diam, pertanyaan saya, Anda harus kau jawab diam, pertanyaan saya kau tadi. diam, kau diam. Kau Iya, timer, makanya ya. lanjut. Biasakan Tunggu sebentar, saya ambil alih dulu, Tolong dijawab. timer. Dari tadi waktu saya juga kau makanin kok. Saya pura-pura Iya. nggak tahu. Ya, Oke. saya ambil alih. Sekarang Oke. tolong jawab. Sekarang pertanyaan begini, Aki- saya Aki akan Zuma. jawab pertanyaan Juma. Saya akan jawab pertanyaan Juma kalau kalian sudah bisa artikan surah Maryam ayat 1. Saya kasih waktu saya kepada kalian. Kalau nggak bisa udah deh. belum dijawab. Cuma ngedumel. Loh, oh tidak, saya sudah jawab pertanyaan kalian tadi. Nah, sekarang apa arti surah Maryam ayat 1? Saya tunggu. Udah jelas Ayo, itu, waktu kamu saya bukan orang kasih. Islam. Pak- Dikasih Pak tahu Jordan, orang Islam kamu Pak ngeyel. Jordan, Pak Jordan, Gini. Pak Jordan, Sabar. waktu ini, Gini. waktu Kamu ini bukan biar kita orang kasih sama Islam. mereka. Dikasih tahu orang Islam ngeyel. Justru kamu Itu terus Islam. kamu ngambil orang kitab orang Yahudi. Justru Dikasih kamu tahu orang Yahudi Islam. ngeyel. Kamu ini umat Loh. apa gitu loh. Ah, ini makanya saya bilang udah pada terguncang kan, udah malu. Tadi sosok bahasa Arab, giliran saya tantangin, Giliran ngedumel ditanya kemana-kemana. bahasa Arab gak Oke? tahu. Sekarang Ilmu Baca begini, gak tahu. Ibrani dengerin. gak tahu. Sekarang, Yunani sekarang gak tahu. dengerin. Kamu apa? Dengerin. Dengerin, guguk, dengerin. Saya kasih waktu saya ini. Tolong kalian artikan surah Maryam ayat 1, maka akan saya jawab pertanyaan kalian. Waktu ini Oke, kami kasih sama kalian. Silakan. Bang Hos izin ya, saya mau bertanya kepada Anda. Anda bisa artikan huruf A, B dengan C nggak? Itu bahasa Indonesia loh. Anda bisa artikan huruf A, B, dan C? A, B, dan C nggak bisa lah. Artinya apa? Ya begitu Al-Quran. Al-Quran seperti itu. Alif Lam Ro, Alif Lam Mim, Yasin. Bego lu memang serius. Anda nggak paham, otak lu tuh memang cuma sedengkul. Sekarang yang Anda bego bisa itu- artikan nggak A, B, C itu coba? Yang bego itu Anda nabimu. baca, Yang bego itu Sekarang nabimu. Anda artikan Yang bego ABC, itu coba. nabimu. Anda artikan ABC. Yang bego itu nabimu tidak bisa Nah, mengartikan sekarang surah Anda Maryam artikan 1. ABC. Coba Kenapa Anda kau artikan marah-marah ABC. sama Apa itu kita? arti ABC? Harusnya Coba. kau marah sama nabimu. Karena Enggak, nabimu tunggu, nggak bisa tunggu. mengartikan Izinkan saya itu. bicara. Ya? Host Kau diturunkan jangan dia bentar, bego-begokan host, kalau dia nggak mau diam, orang. host. Saya dari tadi Nabimu yang diam loh, bego tidak sebagai bisa mengartikan timer. surah Maryam ayat 1. Kenapa Enggak, kau marah sama tunggu, kita? tunggu. Hah? Nabimu yang bego tak bisa Host, mengartikan dia surah Maryam ayat turunkan 1. sebentar, host. Kenapa kamu marah sama Biar kita? saya Hah? jawab menghina? ini pertanyaan dia. Kenapa Izin menghina? host ya. Oke. Izin Kenapa? teman-teman semua ya. Ya. Menghina Nabi itu jangan, kenapa? jangan gitulah, jangan menghina pribadi. Ini kan kita dari tadi udah bagus ya. Diskusi. Ya. Kizuma bagus, semua bagus. Jangan pak kita menghina apa namanya Betul. pribadi. Ya naik lagi. Dosa kalau panas boleh tapi jangan menghina gitu. Sekali lagi strike blokir host. pertanyaan ya. Bang Billy, tolong arahkan kepada pertanyaan Bang Juma tadi ya. Tolong arahkan ke situ. Ya, Pak Oke, saya Jordan. minta maaf host ya. Ya, maaf. Saya minta maaf Iya, sekali nggak lagi ya. apa-apa. Saya minta maaf kepada teman-teman juga ya. Mungkin terbawa suasana. Tetapi poinnya adalah ya, ini menjadi renungan buat kita. Izin 1 menit ya host ya. Sebelum saya lanjutkan ya. Begini teman-teman ya. Tadi kan saya sudah katakan bedanya makhluk ciptaan dengan pencipta itu udah jelas perbedaannya. Tidak akan mungkin setara dari cara berpikir, dari cara pengetahuan dan lain-lain, nggak akan mungkin sama. Nah, analoginya saya sudah berikan. Alif Lam Ro, Alif Lam Mim, Yasin. Sama halnya. Kenapa kita nggak tahu? Karena itu huruf kalau kita artikan huruf mati. Sama halnya. Bisa nggak Anda artikan A, B, C? Coba, apa artinya? Kalau Anda bisa mengartikan A, B, C itu, maka Anda bisa mengartikan Alif Lam Ro. Ya paham ya? Bukan kepanjangannya, tetapi artinya dari A, B, C atau Y, Z, Y, Q, Z gitu. Coba artikan apa? Paham ya? Dulu kalau teman-teman yang udah kenal saya lama, dulu nama saya itu Bang Juma, masih ingat mungkin. Ini kok nama Bang Logika kok susah kali dibilangin, bahkan nggak bisa. Karena huruf mati semua. Begitu. Mungkin Bang Gurunda Zuma masih ingat nama saya dulu tuh. Orang bilang Singsu atau macam-macam lah. Kenapa? Nggak akan ada yang bisa menyebut nama saya waktu itu. Ingat deh Bang Juma, itu artinya seperti itu. Karena EQ manusia, cara berpikir manusia terbatas. Saya sebagai logika bukan berarti hebat dalam berlogika, bukan. Tetapi saya mampu memberikan Anda satu analogi yang mungkin Anda sendiri itu menampar Anda sendiri.
Kalau kamu memang orangnya hebat seperti kata kamu, oke, sekarang artikan ABC atau QYZ. Coba, kalau Anda bisa artikan itu, saya akui bahwasanya Anda pun Tuhan saya, nggak apa-apa. Lanjut, saya kembalikan kepada host. Paham ya, insya Allah paham semuanya. Ya, jadi saya arahkan pertanyaannya Akizuma untuk Bang Jordan atau Kristen yang ada di sini. Di mana itu nubuatan Yesus di dalam Torah, dalam Taurat? Silakan Pak Jordan. Pak Jordan tadi di mana dia ngutip itu di mana? Lukas berapa tadi? Di mana tuh tadi Akizuma? 24 nomor 44 sampai 46. Apa? Ayat apa? Kitab apa? Oh ya, sudah. Lukas 24. Lukas. Sudah. 24